Sampai ke pribadi. Gue bilang juga apa? Gue bilang juga apa? Semuanya sudah terjadi apa yang saya bilang, apa yang saya katakan dari tahun 2021. Perlu saya tegaskan di video ini supaya jangan ada yang mencibir ya, jangan ada yang mau memfitnah yang mengatakan bahwa saya baru mengatakan tentang hal ini ya. Sudah jauh-jauh hari sebelum kejadian ini terjadi, sebelum semua orang tahu bahwa akan terjadi market crash di tahun 2022, terjadi hal buruk, resesi di tahun 2022, sebelum mereka tahu bahwa nanti Bank Sentral Amerika, bank-bank di seluruh dunia menaikkan suku bunga di tahun 2022, sebelum mereka tahu bahwa wah harga minyak nanti naik tinggi-tingginya ya. Minyak sejak Oktober ya, Oktober tahun 2021. Jadi saya ingat Anda boleh cek ya. Saya minta Anda cek ya, yang tidak percaya Anda boleh cek video saya dari awal. Mulai 4 Oktober saya sudah mengatakan bahwa tahun depan akan terjadi kejatuhan ekonomi di dunia, terjadi krisis besar di dunia. Karena ada kenaikan harga minyak. Minyak akan menyentuh level 149 yang pernah dicapainya tertinggi boom oil itu pada tahun 2008. Akan terjadi lagi dan akan tembus pecah menuju level 150 US dollar per barrel, bahkan akan lebih tinggi dari itu. Tetapi saya tidak mau bicara sesuatu yang lebih dari itu. Ya, saya bicara tentang apa yang sudah terjadi. Jadi ini benar-benar the fakta ya, by the fact ya, sesuai kenyataan, sesuai ilmu ekonomi bahwa minyak akan tembus harga tertinggi yang pernah dicapai tahun 2008 yaitu 149, akan jebol ke level 150-an. Nah, ini kalau saya katakan angka ini pasti. Kalau yang ada yang mengatakan, para ekonom mengatakan bisa ke 175, nanti dulu. Bisa, maybe yes, maybe no. Tetapi kalau 150 tembus, itu pasti. Saya berani bertaruh nyawa saya bahwa akan terjadi 150 US dollar per barrel minyak. Terjadi boom oil pada tahun 2022 ini. Dan itu saya sudah bicarakan di tahun 2021 Oktober. Anda boleh cek konten saya. Mulai saya masuk ke dunia YouTube ini, itulah yang saya bicarakan pertama. Itu yang saya bicarakan pertama. Kejatuhan ekonomi karena harga minyak yang cukup tinggi, maka inflasi terjadi cukup tinggi. Karena inflasi yang cukup tinggi di Amerika, di dunia, di Eropa, maka itu virusnya akan terbang sampai ke Asia, sampai ke negara kita. Maka kita juga akan mengalami krisis ekonomi. Itu saya sudah bicarakan jauh-jauh hari. Tolong, saya sudah bicarakan jauh-jauh hari sebelum semua orang di dunia belum bermimpi. Tidak ada satupun yang bermimpi, sayangku. Tidak ada, mereka tidak mengerti. Mereka masih senang bermain saham, trading saham. Karena bursa saham lagi naik. Apalagi kripto, lagi senang-senangnya. Maka main kripto, beli terus. Konten-konten sebelah nawarin kripto terus. Belanja kripto. Saya sudah bicarakan kripto, bahwa kripto akan hilang lenyap. Karena Warren Buffett bilang ini adalah racun tikus kuadrat. Saya melihat langsung, waduh, di chartnya, secara teknikal. Teknikal itu sesuatu yang tidak bisa dibohongi. Ya, teknikal itu tidak ada support yang menahan itu harga kripto jika terjadi crash. Saudara-saudara sekalian, ya, saya tidak mau bongkar semua rahasia itu. Rahasia bagaimana saya bisa menebak harga kripto akan menjadi 0 tahun 2022. Saya tidak mungkin bongkar rahasia saya, itu rahasia dapur saya. Anda cukup saya kasih yang matang, Anda percaya bahwa Oktober ini akan terjadi 0 Bitcoin itu. Ya. Nah, sudah itu jauh-jauh hari saya bicara. Anda boleh cek lagi video saya. Saya tidak tahu itu taruh di deskripsi ini bagaimana video saya yang lama-lama, jujur saja. Tetapi Anda boleh cek video saya di bulan Oktober, 8 bulan lalu, 7 bulan lalu, ya, November saya bicarakan lagi, Desember saya bicarakan kripto akan hancur, Bitcoin akan hancur, Januari saya bicarakan, Februari sampai Terra Luna hancur. Nah, belum percaya lagi, saya bicarakan lagi sampai detik kemarin saya buat video tentang Bitcoin itu seperti si cebol merindukan bulan.
Masih ada yang mengatakan bahwa saya baru muncul mengatakan itu, sudah terlambat, duit sudah raib di Terra Luna. Anda yang ketinggalan zaman, Anda yang ketinggalan. Saya sudah bicarakan. Jauh-jauh hari dari kalian belum bermimpi Bitcoin, kripto bisa jadi nol di Terra. Saya sudah bicarakan itu. Saya kasih logika bahwa kenapa Bitcoin itu bisa jadi nol. Bitcoin itu adalah benda, sesuatu yang scam project. Dibuat hanya untuk meraup, mengambil duit dari kalian. Setelah itu, say goodbye, urus dirimu sendiri. Mau nahan sampai 5 tahun, percaya sama Robert Kiyosaki yang mengatakan bahwa dari tahun 2021 tanggal 6 April dia membeli Bitcoin di harga 9.000 dan dia langsung menciut ya. Twitternya mengatakan bahwa dari 5 tahun ke depan itu Bitcoin akan menjadi 1 juta US dollar. Terus terbanglah informasi itu sampai ke Indonesia dan membodohi orang-orang di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Apalagi anak-anak muda, wah langsung seperti si cebol rindukan bulan, membeli Bitcoin dan menahan Bitcoin itu sampai 5 tahun. Kalau Robert Kiyosaki bilang 1 juta US dollar nanti 5 tahun, berarti sekitar 14 miliar. Mereka tidak berpikir sampai jauh-jauh. Yang penting Bitcoin bisa 1 miliar aja, mereka akan lepas. Itu orang di Indonesia. Bermimpinya Bitcoin akan jadi 1 miliar. Ya itulah si cebol rindukan bulan. Dan nantinya mereka akan menerima Bitcoin mereka jadi nol. Ya, ya gitulah orang-orang yang tidak mengerti apa-apa, tidak mengerti tentang literasi keuangan, tetapi sok. Ya, karena dibodohi sama influencer Amerika Serikat. Nah inilah, saya hadir karena saya melihat ini, kebodohan-kebodohan, kecurangan-kecurangan, kecolongan ini, maka saya hadir di sini untuk memberitahukan itu. Saya hadir untuk menyelamatkan kalian, supaya kalian jangan terlalu terpercaya dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Sesuatu yang tidak ada fundamentalnya, kok dipercaya? Yang perlu Anda percaya adalah emas, logam mulia emas itu adalah sesuatu fundamental. Yang dikatakan fundamental sederhana adalah dipercaya bahwa itu adalah investasi yang berharga, bukan hanya Anda, tetapi di seluruh dunia. Ya. Dari kecil, anak kecil, sampai orang sudah 90 tahun, 100 tahun, dan di seluruh dunia mempercayai bahwa kalau Anda pegang logam mulia emas itu berarti Anda pegang sesuatu yang berharga. Tetapi kalau Bitcoin aja Anda kepegang, Anda hanya ngomong Bitcoin, benda dunia maya nggak jelas itu. Yang percaya Bitcoin adalah segelintir kalian itu. Influencer dan kalian yang mengikuti dia. Hanya 1% orang di dunia yang percaya tentang Bitcoin bisa menjadi sesuatu yang berharga. Apalagi Anda jadi secebol yang mengatakan Bitcoin bisa mengganti US dollar. Ini hal yang narasi yang luar biasa yang membodohi Anda. Dan pada saatnya itu akan setiap terjadi, ya saya kasih tahu ya, setiap terjadi krisis terakhir ya. Saya ini kan sudah melihat krisis besar itu sejak krisis moneter Asia tahun 1997 dan puncaknya 98 rezim Soeharto runtuh. Sampai dengan tahun 2008 terjadi krisis besar di Amerika, subprime mortgage, dan menjalan menjadi krisis global. Kita tidak kena karena SBY melakukan suspend di Bursa Efek Indonesia, ya, Bursa Efek Jakarta pada waktu itu ya. Akhirnya tidak terjadi krisis. Nah, yang perlu Anda ketahui, setiap terjadi krisis terjadi di dunia, selalu ada korbannya. Selalu itu ada makan korban. Banyak sekali makan korban. Kalau krisis hutang subprime mortgage itu yang makan korban adalah bank-bank investasi besar, perusahaan asuransi, sampai banyak sektor industri yang kena ya, pabrik produsen mobil dan semuanya akan kena. Perusahaan-perusahaan besar ya. Dan juga masyarakat kecil kena yang trading memakai margin ya, short selling ya. Nah, krisis nanti pasti yang 2022 nanti, sekarang ini nanti pada Oktober 2022 nanti pasti ada korbannya. Ya, korbannya adalah orang-orang yang hold
posisi yang sekarang lagi menahan Bitcoin, yang tidak mau lepas Bitcoin walaupun sekarang hari ini sebelum saya buat konten ini sudah 28.000 US dollar Bitcoin terhadap US dollar sudah 28.000. Kemarin 29.000, sekarang bukan 28.000, 27.000 saat ini. Dan Anda akan lihat hari Senin nanti mungkin masuk ke 26.000. Tembus 25.000 menuju ke 20.000. Tidak ada naik-naiknya. Seharusnya Bitcoin itu rebound karena dia sudah mengalami masa penurunan sudah cukup lama. Dia itu kalau dia sudah menurun sudah lama, sedangkan harga minyak sudah naik, ya. Bursa Nasdaq sudah naik, ya. Dow Jones sudah naik, ISG sudah naik, semua bursa sudah naik. Sudah ada kepercayaan karena COVID-19 sudah bisa dikendalikan. Jadi sudah positif, ya, sudah bursa mulai positif, Bitcoin tidak naik-naik. Sudah hilang kepercayaan untuk pemain untuk masuk lagi untuk memborong Bitcoin. Sejak Terra Luna jadi nol. Ya. Supaya Anda tahu itu bahwa Bitcoin tidak bakalan, kita berani, Anda buktikan saja, tidak perlu taruhan tapi Anda buktikan. Bitcoin tidak naik-naik. Akan biris terus sampai Oktober 2022 Bitcoinnya habis. Nah, duit dari Bitcoin itu akan lari ke gold, ke emas. Jadi saya mau kasih informasi kepada Anda di Indonesia, harga emas dunia sekarang 1.870. Ya. Hari Senin akan minggu depan akan menuju ke 1.900 karena harga minyak dunia, harga oil itu sudah 120, 122. Harga oil itu akan dalam waktu dekat ini, karena inflasi sudah cukup tinggi, harga minyak akan menuju 150. Maka seiring sejalan, harga gold juga akan naik menuju level tertingginya, yaitu di level 2.100 US dollar per troy ounce. Itu akan terjadi sebelum memasuki bulan Oktober. Dalam waktu dekat ini, gold selalu, karena minyak naik maka gold akan naik. Gold ini belum naik karena duit dari Bitcoin pelan-pelan akan keluar. Jadi Anda bisa lihat semakin harga Bitcoin turun maka gold akan naik. Nah, ini peluang. Saya mau sampaikan kepada Anda di seluruh dunia, terlebih Anda di Indonesia, Anda segera. Para subscriber saya yang percaya saya di tahun 2021 sudah memborong logam mulia emas. Sekarang saatnya Anda collect, Anda beli lagi di harga 1.870, mungkin harga Antam mungkin belum sampai 1 juta, Anda beli lagi. Karena gold ini saatnya gold akan naik kencang-kencangnya. Dia harus mengikuti inflasi yang sudah cukup tinggi ini. Ini adalah penyesuaian. Dia harus balance dengan inflasi yang di Amerika yang laporan hari Jumat kemarin sudah 8,6% di bulan Mei. Di bulan Juni pasti inflasi akan tambah tinggi lagi. Sudah masuk ke level 9%. Ini prediksi saya karena harga minyak sudah cukup tinggi di bulan Juni ini. Maka kesempatan, ya, saya kasih tahu ke Anda, jangan Anda berpikir terlalu lama Anda membuang-buang peluang lagi. Besok hari Senin Anda ke Pegadaian atau ke butik-butik Antam. Kalau Anda di Indonesia yang lokasi Anda di seluruh Indonesia jauh dari kantor Antam di Jakarta, itu di Pegadaian-Pegadaian. Pegadaian-Pegadaian itu menjual logam mulia Antam. Anda beli hari Senin. Jangan sampai Anda lewatkan 1 hari pun karena dia akan naik cepat. Ini sudah beda dengan bulan-bulan kemarin. Bulan-bulan ke depan naiknya cepat. Atau Anda ke toko-toko emas, Anda beli logam mulia emas di toko-toko emas atau di Pegadaian atau di butik Antam. Hari Senin, segera borong. Karena nanti rupiah kita juga akan mengalami pelemahan juga. Karena inflasi sudah cukup tinggi. Ya. Minyak naik ini membuat inflasi tinggi. Dan Anda lihat lagi Rusia dan Ukraina, Vladimir Putin juga ini sudah mau, dia sudah bukan hanya perang lawan, jangan Anda mengatakan bahwa perang lawan Ukraina lagi, sudah perang
eskalasinya ke NATO atau ke Amerika Serikat. Jadi akan terjadi perang dunia ketiga. Membuat kepanikan, ketakutan, ketidakpastian ekonomi semakin besar. Maka secara psikologis, investor-investor besar di dunia yang punya duit banyak, yang bisa mengangkat harga, membuat harga itu naik adalah investor besar yang punya duit besar. Bukan anak-anak muda milenial yang membeli Bitcoin itu. Jadi, inilah investor besar itu mencari keamanan. Psikologis mereka yang penting aman. Nah, yang penting aman adalah yang mereka sudah percaya punya fundamental dari dulu zaman Nabi sampai sekarang ini adalah logam mulia emas dan surat utang Amerika atau US dollar. Karena suku bunganya naik, otomatis kalau mereka tinggal tempatkan duit mereka di US dollar, mereka dapatkan bunga. Ya, atau dapat kupon yield obligasinya. Dan satu lagi mereka simpan di emas sebagai alternatif investasi mereka. Nah, harga emas ini akan naik gila-gilaan karena emas itu mereka memegang fisiknya. Nah, itulah suatu bentuk keamanan investor besar. Mereka melihat bahwa saya memegang fisiknya. Kalau Bitcoin Anda pegang angan-angan, ya, fisiknya, maka harga emas itu akan naik. Harga emas akan naik tinggi-tingginya. Hari Senin Anda serbu itu pegadaian-pegadaian di seluruh Indonesia, toko-toko emas. Jangan lupa toko-toko emas Anda serbu. Yang jarak lebih dekat dengan Anda adalah toko-toko emas Anda serbu. Anda beli logam. Katakan jangan perhiasan yang Anda beli, tapi logam mulia emas. Atau kalau Anda ingin mendapatkan profit yang luar biasa besar, profit yang tinggi-tingginya dan cepat, dan tiap hari Anda bisa dapatkan, atau Anda mau hold position sampai emas ke level 2100 US dollar per troy ounce, Anda bisa masuk ke futures trading, ke kontrak berjangka. Anda trading gold di kontrak berjangka. Nah, Anda email saya sertakan email saya di bawah ini. Saya akan bantu Anda, jelaskan detailnya gimana Anda bisa dapatkan uang di logam, di gold trading di futures market. Trading futures. Atau Anda yang sudah trading di luar sana, ya, di trading futures, Anda ingin dapatkan sinyal terbaik, Anda join dengan link broker yang ada di kolom deskripsi, saya sertakan di bawah ini. Di bawah video ini ya, di deskripsi, Anda join, Anda link, saya akan dengan broker yang ada di sini, maka saya akan bantu Anda. Oke, itu yang saya mau sampaikan kepada Anda, peluang. Nah, Bitcoin ini, kenapa emas kemarin-kemarin itu belum bisa naik tinggi, belum bisa mengejar harga minyak, ya? Karena padahal inflasi sudah cukup tinggi. Di mana-mana kalau inflasi tinggi, ya, sarana lindung nilai mereka akan tempatkan ke logam mulia emas. Nah, inilah saatnya equilibrium itu, keseimbangan itu akan terjadi. Uang dari Bitcoin akan keluar ke logam mulia emas. Nah, kenapa saya katakan Bitcoin akan mati suri selama-lamanya, Bitcoin akan jadi nol? Karena begini, Bitcoin itu sangat tergantung, sangat-sangat tergantung sekali, ya, sama pemodal besar. Ini bisnis tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya barang ini, sampah ini. Bisa harganya tinggi itu karena seperti sudah saya jelaskan di konten si cebol rindukan bulan itu, Bitcoin si cebol rindukan bulan itu karena ciutan. Karena digoreng-goreng oleh influencer untuk mencari keuntungan. Mereka membutuhkan sosok yang bisa dipercaya, karena ini barang nggak bisa dipercaya. Ini bukan emas. Masa Anda nggak perlu promosi pakai cuitan Twitter, juga naik kalau ada resiko dari investasi, resiko dari ekonomi yang buruk, maka emas naik. Nah, ini Bitcoin ini digoreng-goreng terus, tergantung mereka bandar-bandar itu. Ya, istilahnya begitulah. Jika mereka sudah keluar, nah, lihat harganya nggak naik-naik, cenderung turun terus. Kenapa harga itu cenderung turun? Saya kasih tahu rahasia. Ini kita bicara, tidak usah bicara teknikal atau fundamental, ya, kita bicara psikologis, sentimen market aja. Mereka mau bertahan berapa lama? Mau nggak mau mereka juga akan pelan-pelan cut loss atau jual rugi, ya, cepat-cepat mereka keluar, menekan harga semakin hari semakin turun. Anda yang di Indonesia masih hold, ya, seperti tetangga saya katanya tunggu 5 tahun, ya,
5 tahun Anda jadi miskin ya. Harga itu nggak akan naik-naik. Siapa yang mau angkat harga lagi setelah Bitcoin jadi nol? Ini saya kasih tahu ini ya. Anda lihat ingat kata-kata saya. Bitcoin bulan Oktober 2022, Bitcoin akan jatuh terpuruk menjadi nol. Tidak ada yang bisa angkat harga lagi. Karena pada saat itu, ya, itu sudah terjadi resesi ekonomi global. Likuiditas sudah berkurang di dunia. Bank sentral sudah naikin suku bunga cukup tinggi. Tinggi-tinggi sekali. Maka kekeringan itu uang di pasar, likuiditas. Ngapain kita angkat harga Bitcoin? Kita sendiri susah. Usaha kita lagi susah, butuh duit. Tidak ada yang angkat itu harga Bitcoin lagi. Hei Bung, sayonara vaya con Dios, say goodbye to Bitcoin. Tidak akan naik-naik Bitcoinnya. Secara psikologis. Ya. Ngapain kita sesuatu yang sudah tidak dipercaya harganya sudah jatuh jadi nol? Ngapain kita mesti angkat lagi ke harga 68.990,9. Tembus 69.000. Hanya orang gila yang mau. Nah, itu logika. Kita bicara logika. Jadi kalau ini gak usah kita lihat chart. Memang secara teknikal chartnya. Kalau di teknikal itu, harga yang sudah jatuh begini, ada punya potensi pembalikan arah. Memang bisa. Secara teknikal. Tetapi fundamental mengatakan bahwa suku bunga tinggi sekali. Maka aset berisiko akan ditarik keluar. Semua investor di dunia akan mencari keamanan. Cari aset yang aman. Yaitu apa? Surat utang. Fixed income. Surat utang itu pasti aman. Pasti dibayar itu utangnya. Salah satu investasi yang paling aman surat utang. Yang kedua, kenapa dikatakan mereka masuk ke gold? Karena gold sudah dipercaya dari dulu. Gold itu adalah sarana lindung nilai kalau ekonomi lagi hancur, lagi memburuk, inflasi tinggi. Itu orang masuk ke gold. Dari dulu. Udah lama dari dulu. Gold sudah dipercaya. Robert Kiyosaki sendiri, saya ulang lagi, yang nyuruh-nyuruh kalian itu, yang bilang kalian nanti 5 tahun 1 juta itu, akhirnya kalian di seluruh dunia ikut. Dia sendiri percaya kepada gold. Dia sendiri bilang Bitcoin ini tidak bisa dipercaya kalau ada krisis terjadi. Bitcoin kan belum melewati krisis badai besar. Terakhir badai besar itu 2008. Krisis badai besar, sedangkan Bitcoin muncul 2009. Momen yang paling pas dia setelah krisis selesai. Ada stimulus turun begitu banyak dari Presiden Barack Obama itu pada bulan Februari 2009 itu. 17 Februari 2009. Kuantitatif easing terbesar Obama turun. Saya tahu langsung bursa saham di dunia naik. Saya bangkrut di saham 2008. Saya kasih tahu. Jadi saya tahu itu ceritanya. Belum harga emas naik tahun 2008. Gila-gilaan tertinggi. Jadi emas dipercaya. Aduh, saya baru bicara sedikit aja, waktunya sudah panjang. Jadi saya kasih tahu, nanti saya akan lanjutkan lagi di konten-konten berikutnya. Emas ini dipercaya sudah melewati berbagai ujian badai krisis. Investor-investor besar yang biasa mengangkat-angkat Bitcoin itu akan keluar semuanya nantinya. Duitnya akan tarik pelan-pelan. Jadi harga Bitcoin semakin turun. Itu pindah kemana? Ke logam mulia emas. Ada dua. Mereka masuk ke emas atau ke surat utang Amerika Serikat. Nah, itu yang saya katakan. Jadi selesailah namanya cryptocurrency di dunia ini. Bank Sentral Amerika punya proyek untuk mematikan kripto tahun 2022 ini. Selesai cryptocurrency. Nanti Bank Sentral Amerika mengeluarkan dolar kripto. Selesai Bitcoin. Mau mimpi Anda pergi ke Robert Kiyosaki, tagih dia. Mana itu 5 tahun 1 juta US dollar. Pergi sana. Kalau Anda percaya dia. Percayalah kepada konten ini, Roh TV, sukses untuk Anda. Kalau Anda percaya, semua apa yang saya katakan dari dulu terjadi. Saya bilang terjadi 2008 akan terjadi krisis, inflasi tinggi, suku bunga akan naik. Itu sebelum ada wacana mau menaikin suku bunga. Anda boleh cek video-video saya, ada bukti, ada faktanya. Saya tidak cerita omong kosong di sini. Atau mungkin subscriber yang awal mula-mula mereka tahu video-video saya yang dulu.
mengatakan apa? Panas. Apa yang saya ngomong? Terjadi. Gue bilang juga apa? Gue bilang juga apa? Makanya ini menjadi slogan. Gue bilang juga apa? Karena selalu benar. Yang lain, sampai detik ini masih ngomong beli saham, masih ngomong membaik. Memang membaik, ISG membaik. Tapi Anda harus ingat, bursa krisis badai terjadi seperti pencuri di malam hari pada saat Anda terlelap tidur. Sukses untuk Anda. Jangan lupa Anda subscribe channel YouTube ini. Anda tekan loncengnya untuk notifikasinya. Dan yang paling penting di sini adalah setiap iklan yang lewat, Anda jangan skip, Anda nonton sampai selesai supaya Anda diberkati. Sukses untuk Anda.